Halo guys, welcome back to Jelas gak jelas, harus jelas. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Kak Oca? Kita mau bahas seputar yang telah terjadi di hidup kita dan kita mau share gimana cara kita nih sampai di titik ini. Oke, jadi aku dulu nih Kak Oca. Gimana sih Kak Oca journey kakak sampai di titik ini? Sampai di titik yang kakak bisa berdiri di kaki kakak sendiri? Kalau aku sih kalau misalkan aku lihat udah sejauh ini sampai aku di sini itu karena aku menerapkan stoicism. Stoicism. Iya, kalau misalnya kalian pernah baca buku itu, baca ini, tapi baru setengah sih, filosofi teras gini. Pokoknya dia nerapin tentang stoicism gitu, gimana caranya kita bisa hidup, gimana sih biar kita tuh bersyukur gitu setiap harinya tanpa harus ada ekspektasi apapun dari hidup ini. Jadi apa tuh? Jadi ya, it is what it is. Ya, let it flow sambil berusaha dan sambil ngejar apa yang kalian inginkan tanpa berharap lebih gitu. Oke. Hal-hal kecil, hal-hal yang bisa kamu kendaliin tanpa harus mengeluarkan effort lebih ke hal-hal yang tidak bisa kamu kendaliin. Oke, jadi intinya kita harus bersyukur sama hal-hal kecil. Bersyukur alis gue botak banget di sini ya, Bun. Karena ada gue nggak sih? Iya, anjir. Perasaan tadi nggak botak. Oke. Oke, sekarang aku ya. Aku mau tanya pertanyaan yang menurut aku sangat penting. Gimana kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri? Baik itu dari masa lalu yang mungkin bisa dibilang kayak jahat atau gimana sih? Oke, jadi cara aku berdamai sama diri sendiri gak jauh-jauh dari cara kamu, yaitu bersyukur. Karena aku lihat-lihat dari masa lalu, itu tuh kayak bener-bener yang parah banget sih. Kalau menurut aku parah banget. Jadi kayak dilihat dari sekarang, aku udah baikan, aku udah alhamdulillah better. Itu aku bersyukur banget dari itu. Makanya dari situ aku bersyukur. Makanya dari situ aku udah berdamai sama diri aku sendiri dan juga apa yang aku miliki sekarang alhamdulillah sudah cukup. Jadi itu sih dari aku. Bagus banget. Itu insight yang benar-benar bagus menurut aku dan bisa kepake buat kalian juga yang belum berdamai sama diri kalian sendiri gitu. Oke, gimana nih Ocha cara mengejar karir versi lu? Setiap orang beda-beda ya. Cuman kalau untuk versi aku sendiri itu gimana ya? Kayak sesuai passion kalian sih. Kalian passion di mana? Kalian kejar. Kalau misalkan emang belum dapet apa passion kalian asah skill kalian dulu di mana letaknya. Even kalau misalkan gak sesuai sama skill kalian gak apa-apa. Yang penting kalau kalian emang bener-bener mau berusaha itu pasti kekejar. Even kalian mau switch karir atau jadi karir switcher itu bisa kok walaupun emang harus mulai dari nol dulu. Cuman pasti bisa. Oke, jadi emang harus berusaha ya. Berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Even kita nggak bisa, kita harus memperjuangkan hal tersebut. Oke, keren banget sih buat kalian yang mengejar karir. Jangan lupa tipsnya dicatat ya. Dan aku mau nanya pertanyaan seputar karir kamu sebagai content creator itu gimana? Kelebihan dan kekurangan sebagai content creator itu apa? Oke, jadi kalau misal untuk kelebihan dulu ya, menurut aku kelebihannya itu pekerjaannya sangat fleksibel, bisa dikerjain di mana aja, kayak sekarang contohnya bisa dikerjain di kamar, bisa dikerjain di kafe, atau bisa kerjain di taman, atau dimanapun kamu berada, itu salah satu kelebihannya ya. Dan kelebihannya juga kalian bisa explore tentang sosial media, jadi kalian bisa nih terjun ke dunia digital marketing. Nah, selain itu, kelebihannya sebenarnya banyak banget ya, yang gak bisa dijelasin satu-satu, tapi kekurangannya yaitu kamu harus pinter-pinter memanage. Kalau misalnya kamu nggak pintar memanage itu tuh kayak bener-bener ancur banget karena sosial media itu yang dia pertama adalah looks-nya. Kalau looks-nya nggak oke atau gimana itu tuh bener-bener yang kayak udah gue nggak mau nonton ini gitu atau gue nggak mau lihat ini gitu sih kalau menurut aku. Oke, bagus banget ini bisa jadi bahan apa namanya? Mana? Bahan orang aring. Bahan evaluasi juga buat kalian yang emang kayak udah di content creator, udah jadi dimasuk ke kreatif konten tapi belum ada kemajuan bisa diterapin juga gimana cara-caranya dari manage waktu, manage konten kalian biar lebih pro dan biar lebih efektif dan engaging buat audiens kalian dan sebagainya.
Oke, Kak Ocha kan kalau aku tahu, sebagai yang aku tahu, Kak Ocha ini content writer ya. Nah, gimana sih Kak Ocha cara nemuin ide-ide dari yang Kak Ocha tulis itu sendiri? Karena kan di sini tuh banyak banget yang bisa kita bahas ya. Tapi kenapa Kak Ocha mau menulis hal tersebut? Aku nggak tahu nih hal tersebut apa. Boleh dong sekalian dijelasin nih Kak Ocha. Maksudnya hal tersebut itu dalam Kontennya apa yang lo tulis? Oh, oke. Sebanyak Bip. Bip. Oke, jadi sebenarnya belum full content writer ya, cuman baru kayak mau belajar tentang skill tersebut dan kebetulan juga sesuai sama jurusan aku tentang sastra. Jadi topik yang aku bahas itu sebenarnya lebih ke education dan karena aku ambil sasing jadi aku sharing about English kayak gitu dari mulai grammar or daily conversation or like that gitu. Jadi sebenarnya cara aku untuk bisa ngasih kopinya itu biar lebih menarik adalah yang pertama brainstorming dulu, kita pecah ide-idenya dan kita tulis apa ya? Pokoknya brainstorming itu sebenarnya banyak guys, bisa kalian dari riset, bisa kalian emang bantuan pakai AI. Biasanya kan kita udah pakai AI dan kalian lebih ke humanis aja gimana caranya biar lebih natural dan gak terlalu terlihat kayak kaku dan sesuaiin sama target audience juga gimana sama needs kok needs sih? Iya benar nih aku. Ya sama tonnya juga ton yang dipakai tuh gimana biar kayak oke nih nggak campur aduk ada ton kaku ton ini gini pokoknya sesuaiin dulu pokoknya benar-benar sesuaiin dulu nggak apa-apa salah tapi coba dulu aja kayak learning by doing karena kalau nggak kayak gitu kalau nunggu perfect terus nggak bakal maju-maju nggak bakal jalan-jalan gitu. Oke, jadi emang apa-apa tuh nggak usah nunggu perfect ya guys. Kan kalau nunggu perfect itu tuh susah banget jalannya. Itu bakalan ngadet karena kalian menunggu momen yang tidak pasti. Perfect itu nggak pasti guys. Jadi yang pasti-pasti aja, oke? Oke. Last question kali ya. Oke, Last boleh. question buat Kakak Ririn. Iya. Upsi. Jadi apa ya? Cara kamu gini deh. Aduh, gini deh. Oke, ini pertanyaan. Apa sih goal kamu ke depannya? Apakah udah sesuai sama passion kamu dari sekarang untuk ke depan? Kentut ya? Iya. Apa? Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa sih goal kamu nih kayak tujuan atau mungkin ada planning kamu dari sekarang untuk kedepannya kan ini sekarang udah bisa nih balancing karir sama kuliah kuliah gitu kedepannya mau gimana untuk sementara planning sementaranya? Oke, sebenarnya ada sih planning yang sangat-sangat besar. Aku nggak tahu bisa nge-achieve ini atau enggak, tapi doain aja ya guys. Aku pengen jadi manajer. Aku pengen ikut program namanya manajemen trainee itu buat yang khusus fresh graduate. Tapi kalau misal untuk senior apa enggak, untuk yang sekarang aku kerjain sebenarnya selinear aja sih. Karena aku kan kerjain di bidang marketing ya. Manager itu kan bisa di bidang mana aja, tapi aku pengen manajer khususnya di bidang marketing. Cuman di manajemen trainee ini programnya itu benar-benar sangat susah banget, sulit banget. Dan untuk mencapai hal tersebut itu harus benar-benar kalian belajar yang sungguh-sungguh. Sedangkan gue tipe yang bukan orang yang belajar. Maksudnya bukan orang yang belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi itu merupakan big achieve gue, tapi small achieve atau small action yang harus dilakukan udah gue lakukan dikit-dikit. Tapi ada juga achievement lain yang emang gue pengen ada juga goals lain yang emang gue pengen kejar selain di situ karena di situ merupakan sangat besar banget. Sebenarnya gue udah kepikiran pengen jadi PNS. Tapi kayaknya nggak cocok di diri gue yang sangat bosenan gitu. Oke, ini ada kayak ini ya apa namanya template banget ya kalau PNS tuh kayak iya. Gue kayak pengen kerja di Kementerian Pertanian juga sih, cuman kayaknya belum nyampe situ deh gitu. Tapi kayaknya emang lo tuh cocoknya di creative content sih. Iya sih. Oke, last question buat Koca ya. Oh udah, oke. Dadah ya. Oke, sekian dari kita. Ini vlog pertama kita. Dan yang kemarin gak jadi ya guys ya, gak jadi tayang karena kurang lah proper lah ya. Oke, bye-bye.